permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Mulut lu nggak usah berisik, nggak usah banyak bacot. Paham, Cuk? Hah. Bodoh, agak sadar. Ya ini dipakai. Kalau nggak punya malu, nggak punya harga diri, minimal ini punya. Oke? Ya, yang namanya elu nggak bakalan bahagia sampai kapanpun. Najis lu seumur hidup. Seolah-olah anggota DPR PDIP memang sengaja menonton video porno saat rapat. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Bokep, astagfirullahaladzim. PPATK ungkap transaksi aliran dana kasus dugaan korupsi tahun 2024 capai 984 triliun. Wow. Di mana ini? Selamat datang di neraka. Inilah tempat yang pantas bagi kalian, para koruptor. Kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang. Udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya tuh. 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit, pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Hewan-hewan apa yang kurang ajar, Pak? Tikus kantor, soalnya suka ngambil duit rakyat. Apa kabar peringatan darurat? Suka-suka nenek. Kalian kan buzzernya bangsat. Kalian gak ingat apa yang dilakukan Puan Maharani ini? Nge-mute, membungkam. Nangis-nangis peringatan darurat, demokrasi mati. Ya inilah impostornya. Ini dia cucu Bung Karno pengganti 2 caleg mundur di DPR. Gak dipilih rakyat. Terus bagaimana dengan ini anak Puan Maharani dilantik jadi anggota DPR? Ini Megawati kalau bapaknya bukan presiden. Aduh, kasihan deh. Ini juga. Jadi sekarang siapa yang merusak demokrasi? Ini salah saya sewaktu masih hidup. Waduh, gue udah di neraka aja ini. Puan Maharani tawarkan ojol untuk ayah Afan Kurniawan agar bisa melanjutkan pekerjaan sebagai driver ojol. Maksudnya gimana nih? Maksudnya pantas nggak nih, Bu? Nyawa diganti motor. Kut, seandainya nih Firaun lewat nih, Firaun nih yang aku Tuhan lewat nih, dan ketemu lu nih ya Yakut, sungkem langsung Firaun sama lu, gua rasa. Bahkan Dajjal pun sungkem sama lu ya Yakul ya. Nah, gua manggil lu ya jadi Yakul nih. Bisa-bisanya orang udah bertahun-tahun nunggu dana haji, lu nilep dana haji, dana ibadah. Dan yang di bayangan gue itu kayak gini ya, orang udah nabung lama, nenek-nenek pengen berangkat haji, nabung bertahun-tahun, tiba-tiba gagal, uangnya dikorupsi sama lu. Yakul Firaun lewat, sungkem sama lu, gue yakin. Menurut kalian kayak gimana guys? Tulis ya di komentar. Ini akibat kami korupsi uang zakat 11 triliun. Kami jadi disiksa di akhirat. Tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya. Gatel Ketua DPR. Saya sangat setuju ketika rakyat langsung turun tangan menjarah harta-harta anggota DPR. Karena apa? Ya memang itu milik rakyat yang kalian rampas dari rakyat ya kan. Menjabat kalian bukan mengabdi ke rakyat. Biarlah rakyat sendiri turun tangan ya. Kalian berpoya-poya, rakyat melarat ya.
udah direncanakan di DPR tentang pengesahan RUU perampasan aset. Sampai hari ini tidak mereka realisasikan. Karena apa? Karena pelaku-pelaku koruptor itu mereka itu sendiri, DPR itu sendiri, dan pejabat-pejabat tinggi di negara ini. Mana bisa mereka sahkan itu? Mereka yang sendiri yang kena. Mereka sendiri yang miskin nanti. Harta mereka nanti yang akan ditarik, ya kan? Jadi akibatnya biarlah rakyat sendiri yang turun tangan merampas, menjarah mereka. Itu milik rakyat. Saya sangat setuju dengan itu. Berapa untuk rakyat Indonesia? Andai aku dulu tidak korupsi, pasti aku tidak akan berada di neraka. Kamu sudah mendapatkan balasannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Suparta. Koruptor tata kelola timah. Mungkin malaikat udah nggak tahan sama hukum pemerintah Indonesia ya. Kok ini koruptor triliunan nggak dikasih hukuman metong? Ya udahlah, aku kasih hukuman sendiri, ku metongkan dia. Nggak tahan, malaikat aja nggak tahan. 4,5 triliun ini kerugian negara ditagih ke siapa? Ahli warisnya ya yang bayar ya. Pemerintah jangan diam, tetap walaupun orangnya sudah meninggal, ahli warisnya harus tetap bayar. Kok enak aja? Hah? Ahli warisnya menerima banyak duit dari hasil korupsinya. Terus bapaknya meninggal, dia enak, nggak ditagih apa-apa. Yo kok enak, ditagih tetap negara ya. Inilah guys, jika kalian korupsi seperti kami di sini, kami sekarang sedang mandi lava guys. Kenapa gua ada di neraka yang dipenuhi laptop bekas rusak ini ya? Padahal dulu kan korupsinya korupsi timah. Sekarang saja sudah banyak yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Kalau mau mengesahkan ini, dan terbuka aja, nggak usah sembunyi ke hotel untuk membahas ini, langsung aja rakyat suruh mendengarkan, lalu DPR-nya berdebat, pasti akan dinilai mana yang rasional, mana yang tidak. Emang negara penuh lawak, bobrok semua. Korupsi 5,3 miliar, 5 ekor koruptor di Bojonegoro cuma divonis 1,6 bulan dan 2 tahun penjara. Full senyum, gila ya. Lihat, koruptor-koruptor bisa full senyum semua. Hanya koruptor di negara ini bisa dipenjara senyum. Sedangkan maling sepatu, maling ayam, maling motor langsung digebukin di sini memar semua. Dan ini maling duit rakyat 5,3 miliar malah dipenjara senyum semua. Yang lebih gokil lagi, divonisnya 1,6 bulan dan 2 tahun penjara. Tambah senyum lebar lah uang. Kalian coba pikirlah, kan kerja di mana yang 2 tahun bisa menghasilkan 5 miliar. Ya, daripada kalian kerja keras, gaji UMR, ya kan sampai 4 tahun pun nggak sampai 5 miliar. Mending kayak gini aja. Korupsi 5 miliar, divonis 2 tahun. Kalian yang keluar dari penjara, uang itu masih ada. Coba gimana menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar. Ya, untuk tumbal proyek ini, kita gunakan koruptor aja biar kokoh bangunan ini. Hukum aja tidak mempan, apalagi hujan, gempa, panas. Ini bukan apa-apa. Lo tahu nggak, Mahfud MD itu ngomong kalau terbongkarnya kasus korupsi Pertamina yang baru-baru ini terjadi sebenarnya nggak mungkin bisa terbongkar kalau nggak ada izin dari presiden. Jadi sekarang lo tahu kan siapa sebenarnya yang berniat membongkar kasus korupsi ini? Asli gue salut banget sih sama Presiden Prabowo Subianto karena pergerakan beliau seperti tidak terdeteksi. Iya bener banget. Jadi ini tuh disampaikan langsung oleh Pak Mahfud MD selaku mantan Menteri Koordinator Polhukam. Nah saat ini kan kejaksaan yang mengusut kasus korupsi di Pertamina dan ternyata yang mengizinkan tindakan penyelidikan dan pengusutan itu adalah presiden. Jadi Kejaksaan Agung sejak 2022 itu sudah mulai memberantas korupsi dan pengungkapan korupsi di Pertamina ini merupakan pengungkapan yang terbesar sepanjang sejarah. Gue yakin sih bakal banyak kasus korupsi yang bakal terbongkar nantinya di era Prabowo Subianto saat ini. Pantes aja Kejaksaan itu berani untuk membongkar kasus yang sangat besar karena langsung dibantu presiden ya. Yap, tepat banget. Bahkan lo tau nggak, berdasarkan penuturan dari Pak Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Indonesia, beliau ngomong kalian nggak bisa lari kemanapun. Saya akan temukan kalian. Siapapun backingan dari para koruptor, saya tidak akan peduli. Karena sapi udah langka, jadi sekarang kita kurban koruptor. Kata Bu Puan Maharani, gaji DPR itu bukan 3 juta lebih sehari. Tapi mereka itu cuma menerima uang kompensasi sebesar 50 juta per bulan karena mereka itu udah nggak nempatin rumah dinas lagi, geng. Hei geng, kita semua kan tahu anggota DPR itu latar belakangnya rata-rata orang sugih. Mana banyak artisnya lagi. Jadi jatah rumah dinas yang kata kita rumah mewah itu, kata diorang tuh nggak layak huni, geng.
Katanya sih rumah dinas itu rumah tua, banyak tikusnya lah, banyak rayapnya, bocor pula. Ya emang jauh sih geng kalau dibandingin sama rumah pribadi mereka mah. Iya kalau setiap satu pejabat di jatah satu rumah. Ini ada loh pejabat yang gak cuma di jatah satu rumah, ada yang sampai 2, bahkan sampai 3 loh katanya. Jadi bakal dapet tunjangan berapa tuh? Sampai 150 juta. Jadi meskipun itu dibilang bukan naik gaji, ya tetap aja geng. Di saat kita lagi pusing cari kerja, jualan sepi, pusing bayar cicilan, bayar kontrakan, bayar KPR, dia orang bilang tuh rumah dinas rumah tak layak huni. Kesenjangan amat ya geng. Aduh, pantes aja pajak makin mahal. Mana kemarin kan sempat viral tuh tagihan royalti. Mulai dari restoran, hotel, sampai orang kawinan segala dibahas. Jangankan artis-artis yang udah pada ngegratisin lagu, kita muter suara burung aja ditagih royalti kan? Entah dikasih ke burung siapa itu nanti uang royaltinya. Ini aja tukang ngamen belum pada kena royalti, bentar lagi kena itu. Kan biar bisa nutupin tunjangan. Lagian aneh ya, dia orang ini pada bilang gak suka sama rumah yang ada tikusnya, tapi dia orang jadi tikus di negara Konoha. Yang ada juga no, yang koruptor no, nggak boleh tinggal di Indonesia no, angkat kaki dari Indonesia. Pegawaiannya pada korupsi mulu. Rakyat jelata mah udah bener sih pada bayar pajak, pada patuh pajak. Nah, duit pajaknya pada dikemanain tuh, pada dikemanain duit pajaknya, yo. Loh, ini bukan kantor pajak pusat? Bukan. Ini neraka pajak. Audit abadi dimulai sekarang. Banyaknya nggak beda jauh sama teman-teman mahasiswa. Kalau Ya. demo gimana? Di demo atas dasar apa? Oh, anggota DPR pekok koclok ya kowe iki. Kok isih takok meneh demo mengatas dasarkan apa? Lah yo jelas wong demo kuwi mergo kowe iki lho mundak gaji. Yo DPR iki lho mundak gaji. Kuwi makane di demo. Lah DPR iki sing bayar sapa? Rakyat lho. Rakyat iki lho mangan sampai koyo ngene mu deloken iki. Rakyate mangane. Karo kulupan ngene iki. Sambel kulupan tok ngene iki. Deloken sawangen iki lho. Sawangen glo. Lah diapuranmu mangan enak kok jek mundak gaji gatel tenan suwi jembeng tempekmu kowe. Kurang kepenak piye to dadi anggota DPR iki? Aku arep takon ro kowe. Rumah dinas diwehi. Mobil dinas diwehi, tunjangane sampai pirang-pirang yuto, tunjangan beras tok lho, berase sing 12 juta, jajal, kowe iki janak mbadok apa meneh, kok isih kurang bayarane kuwi anggota DPR, rungokke anggota DPR sa Indonesia. Ki lho sawangen ki lho, rakyate sawangen mangane kaya ngene iki. Deloken iki deloken. Ki lho. Mangane trimo kulupan karo sambel. Sego putih kulupan sambel tok ngene iki rakyate iki. Matane delokke. Iki. Akeh ane tenan kok. Kok isih mundak gaji giliran di demo moh. Oh. Mangkane dadi anggota DPR kuwi to, kowe iki dewan perwakilan rakyat. Ya, mengatasnamakan rakyat, kudune kowe iki ngayomi kanggo rakyat. Ora malahane mung jogang jagong, pengen jaluk bayaran gede, patakmu jeblok kuwi. Jane ora nyawang apa piye kowe iki ya, Mbok nyawang ki lho. Rakyat mangan karo kulupan ngene iki wis ayem rakyat. Trimo sambel korek karo kulupan, karo sego beras subsidi, ngono kok ijek mau akali rakyate. Ki apa? Kenapa kok rakyat ki sampai mangane cuma kulupan karo sambel kuwi? Ampriye duwite iso gawe bayar pajak? Mergone nek ora bayar pajak didenda karo pemerintah. Ya, lah pajake gawe apa? Pajake ge bayar dapur-dapuranmu ku lho. Krungu ora to jane iki, Oh, kakean wayah 17 Agustus ki gawe nyeneng-nyenengke rakyate. Lah kok kowe pas 17 Agustus kok malah njaluk mundak bayarane. Kowe padha karo nglarani atine masyarakat, atine rakyat. Gregeten aku selot suwi, kok tak selot suwi kok tak sokol godhong kates kowe ke anu lak-lakanmu kuwi. Wis godhong kates wis
pahite kaya ngene, Cah. Aku piye godhoke kok iso pahit ngene. Ngono kok biar krungu omonganmu ya. Wis godhong kates pahit tambah pahit aku ngrungokke omonganmu tambah senep selesai tak dulek karo sambel ngene iki. Gregeten aku. Ram. Jadi anggota DPR sing trima. Awakmu wis dibayar karo masyarakat karo rakyat. Ora kakean cangkem e. Asal suwe tak raupi sambel kowe. Ya. Gregeten aku kok. Ngono kok isih ngeyel e. Ya, kowe anggota-anggota DPR kuwi sak Indonesia rungokke. Bersyukurlah kamu. Ya, masih bisa makan enak, tidur nyenyak. Ki lho deloken rakyate iki lho. Mangan karo sambel karo kulupan tok. Gregeten kok tak kapyuk sego engko raimu doane. Wong kok senengane rakyat pola sithik ora oleh. Rakyat menyampaikan aspirasi sithik ora oleh. Karepe kon piye? Negara iki ra enek rakyat ora enek kowe modelmu. Oh, koclok apa piye? Gregeten nak kapyuk sego tenan. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI di Jakarta, Prabowo secara tegas mengatakan akan melakukan perang melawan korupsi yang merajalela di setiap tingkatan birokrasi. Ia juga memberi peringatan tegas terhadap orang-orang besar, orang-orang kuat, termasuk jenderal atau mantan jenderal dari manapun. Pemerintah tidak akan ragu bertindak demi rakyat. Korupsi adalah masalah terbesar bangsa kita. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu memerangi korupsi di semua lembaga eksekutif, tegas Prabowo.